Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut, inspiring and informatif. Pemirsa, menciptakan infrastruktur yang nyaman di Kota Medan tentu diperlukan berbagai kajian khusus serta kolaborasi yang solid antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. Seperti apa pembahasan selengkapnya? Berikut kami sajikan dialog iNews yang akan dipandu rekan kami Leli Irawan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Leli Irawan menjumpai Anda dalam iNews Sumut Dialog, dan pagi ini kita akan membahas tentang infrastruktur nyaman di Kota Medan bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Haji Rajudin Sagala SPDI, yang juga dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita bicara tentang infrastruktur Kota Medan dan masyarakat pastinya sudah tahu ya beberapa ruas jalan di Kota Medan itu sebagian bagus, sebagian tidak. Nah, ini bagaimana respon dari DPRD Kota Medan sendiri? Baik, terima kasih. Memang setiap kita melakukan reses atau sosperda, sosialisasi peraturan daerah, atau saat kunjungan mendadak gitu, apalagi saya tidak hanya sebagai anggota DPRD, tapi juga sebagai pendakwah. Hampir semua masjid itu kita kunjungi se-Kota Medan, terutama Dapil 1, meliputi Medan Barat, Petisah, Medan Helpet, dan Medan Baru. Ditambah lagi nanti ada sifatnya kunjungan ke pajak-pajak, ke pasar gitu. Itu setelah sangat sering ya masyarakat menyampaikan tentang keluh kesah terkait dengan infrastruktur, khususnya pembenahan jalan di Kota Medan. Maka atas dasar itulah kita membahas di Badan Anggaran selalu memprioritaskan agar pembenahan jalan di Kota Medan itu semakin baik. Dan ini sudah kita lakukan dan alhamdulillah disetujui oleh Badan Anggaran bersama pemerintah Kota Medan. Karena saya ini berasal dari Dapil 1, ya maka tentu menjadi prioritas kita yang kita terima keluhan warga selama ini tentu dari Dapil 1 tersebut. Dan alhamdulillah sudah banyak terobosan yang sudah kita lakukan, di antara lain itu sudah kita anggarkan pengaspalan jalan di Jalan Persatuan. Kemudian juga Jalan Perdamaian itu masih di Helpetia Timur, Kecamatan Medan Helpet. Kemudian juga Jalan Bakti Luhur, Kelurahan Dewi Kora, Kecamatan Medan Helpet. Kemudian ada juga di Jalan Sewampu Baru, Kecamatan Medan Baru, pas depan Ucok Durian itu masuk ke dalam. Kemudian juga ada di beberapa jalan yang lain, termasuk di Jalan Karya, Gang Sosro, kemudian Gang Bersama, dan beberapa ruas jalan yang lain yang sudah kita tuntaskan alhamdulillah. Oke, artinya memang dilakukan secara bertahap untuk masalah infrastruktur ya. Betul. Nah, artinya yang pastinya infrastruktur ini kan tidak hanya terbatas pada persoalan di Dapil ya Pak ya. Betul. Tapi juga secara keseluruhan, karena kalau kita lihat sadar gak sadar atau memang kita lihat sendiri juga banyak kondisi jalan di Kota Medan yang belum bagus seperti itu. Nah, ini bagaimana Wakil DPRD Medan menyikapi dan respon, atau bagaimana, apakah masyarakat bisa mengajukan untuk tahapan perbaikan kondisi jalan di sekitar tempat tinggal warga? Ya, tentu ya. Jadi sebelum kita lakukan pembahasan di APBD itu sudah kita tampung dulu menjadi dari masyarakat, mulai dari musyawarah tingkat kelurahan, kemudian kecamatan, sampai nanti musrenbang Kota Medan. Disitulah kita godok dari sekian banyak masukan masyarakat terkait infrastruktur itu, mana yang paling prioritas dan mendesak, itulah yang terutama kita anggarkan dan kita sepakati dari Badan Anggaran untuk dilakukan pembenahan sesegera mungkin. Oke, artinya pembenahan itu dilakukan secara bertahap di DPRD. Tentu karena APBD kita kan tidak semuanya khusus untuk jalan ya. Jadi ada untuk kesehatan, ada juga untuk pendidikan, kemudian juga drainase. Dan makanya mana yang paling prioritas itu dulu yang kita prioritaskan. Mana yang paling mendesak, ya mengurangi banjir, kemudian kemacetan jalan, yang jalan sudah rusak, nanti dikhawatirkan warga akan ada pula pelanggaran lalu lintas atau mungkin bisa terjadi nanti mengundang kecelakaan, maka itu kita prioritaskan untuk didahulukan untuk dibenahi. Kalau bicara masalah perbaikan kondisi jalan, pastinya banyak anggaran yang dibutuhkan. Betul. Nah, sebenarnya untuk periode ini anggaran untuk perbaikan jalan sebenarnya berapa besar sih Pak? Cukup besar ya, itu kita sahkan di Dinas PUPR atau sering dikenal oleh masyarakat Dinas PU.
itu ratusan miliar ya. Angka persisnya saya tidak bawa data ya. Yang jelas setelah Dinas Pendidikan, yang kedua terbesar anggaran yang kita sahkan di Medan itu adalah Dinas PUPR atau Dinas PU. Yang ketiga adalah Perkim terkait pembenahan rumah. Dan juga masih banyak kita temukan warga Medan terutama di pinggiran itu mereka yang berekonomi rendah, rumahnya masih banyak yang tidak layak huni. Dan ini pun juga sudah kita lakukan namanya bedah rumah. Sudah puluhan rumah yang kita lakukan pembedahan, dan rumah itu sekarang sudah dihuni dan sudah layak untuk ditempati. Di antara lain seperti bedah rumah yang ada di Kelurahan Karangmerombak, Kecamatan Medan Barat. Kemudian juga di Kelurahan Siagul juga Medan Barat. Kebetulan saya dari dapil sana, jadi menerima keluhan daerah sana. Ada juga di dapil lain, termasuk juga jalan di Seskambing, tepatnya di Jalan Garuda. Jalan itu Garuda. juga sudah kita lakukan pembenahan jalan dan sekarang sudah rapi. Ya. Artinya sudah banyak yang dilakukan ya untuk pembenahan di Kota Medan terkait masalah infrastruktur dan juga persoalan rumah yang dibawahin dari Dinas PUPR sendiri. Nah, koordinasi sendiri dari DPRD Medan ke pemerintah Kota Medan ini seperti apa sih Pak untuk terkait keluhan masyarakat masalah infrastruktur? Ya, alhamdulillah cukup bagus ya, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika keluhan itu sampai ke Pemko, itu salurannya lewat musyawarah kelurahan, musyawarah kecamatan, kemudian musyawarah musrenbang di Kota Medan. Kami juga menerima laporan dari warga ketika kami reses, ketika sosperda, ketika ada kunjungan gitu. Disitulah nanti kami temukan dalam musyawarah musrenbang Kota Medan, nanti finalisasinya ada di pembahasan APBD Kota Medan. Ketika nanti memang sudah disepakati, melihat dari ini mendesaknya harus segera dibenahi, maka itu menjadi keputusan bersama biasanya gitu. Kalau bicara masalah infrastruktur jalan Pak, seberapa besar sih sebenarnya, artinya gini, kerusakan-kerusakan yang perlu diperbaiki selanjutnya pada tahap-tahap selanjutnya, kalau yang dijelaskan dari awal kan itu kan bersesuaikan dengan dapil, daerah pemilihan, dan sebenarnya seluruh kondisi jalan Kota Medan ini berapa persen sih yang harus diperbaiki? Ya, memang sekarang setelah tahun ketiga pemerintahan Pak Bobi sebagai wali kota Medan, alhamdulillah sudah banyak kemajuan ya. Sudah sekitar 75% lah jalan itu sudah kita benahi, sudah diperbaiki. Tinggal sisanya karena mungkin terkait anggaran yang terus bertahap kita lakukan. Ada jalan itu dia tidak rusak total, tapi hanya sekedar lubang. Ini hanya cukup dengan patching istilahnya. Ditempel, selesai. Tambal sulam istilahnya. Ya. Dan ketika nanti kita temukan ada jalannya memang sudah rusak total, itu yang perlu dikorek dulu, baru nanti diaspal ulang. Bahkan mungkin perlu ditimbun. Maka jalan mana yang paling prioritas tergantung hasil survei dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR, mana yang paling mendesak, apalagi itu lalu lintas yang sering dilalui oleh orang banyak, jangan sampai nanti mengundang korban karena lubangnya terlalu banyak kita temukan, itulah yang menjadi prioritas utama. Selama ini seperti itu kita lakukan. Di samping kami juga survei langsung ke lapangan ya kan? Survei langsung ke lapangan. Nah, di kondisi di jalan Kota Medan ini kan sering berbatasan dengan kabupaten kota lainnya ya di provinsi seperti Medan, Deli Serdang, dan hampir Kota Medan ini dikelilingin sebagian besar dari jalan yang di Deli Serdang. Nah, ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah sebelah ya mungkin seperti itu Pak. Karena kan ada juga beberapa jalan yang di Kota Medan itu berseberangan dengan pemerintah Deli Serdang dan jalannya rusak. Ini pembagiannya gimana ini? Gitu. Ya, biasanya kita lakukan pertemuan ya, khususnya Pemko Medan dengan Pemkab Deli Serdang. Ketika kita membenahi jalan yang langsung berbatasan dengan Pemkab Deli Serdang, itu kita akan sampaikan bahwa Pemko Medan sudah mensahkan melalui badan anggaran bahwa jalan ini akan kita bangun. Kalau bisa, ya dari Pemkab Deli Serdang juga seperti itu, supaya nanti jangan sampai dua kali kerja gitu. Dan itu kita temukan di sepanjang jalan Kelambir 5. Kelambir 5. Ya, Kelambir 5 itu pokir saya kebetulan masuk di tahun 2023 ini, itu sepanjang jalan mulai dari pajak Kampung Lalang sampai perbatasan Deli Serdang itu, arah ke Tani Asli. Itu sudah kita bangun, itu sebelah kirinya punya Medan, sebelah kanannya Deli Serdang. Jadi parit sebelah kiri itu udah bagus semua, udah rapi. Cuman yang sebelah kanannya kena Deli Serdang sampai sekarang masih ya belum diperbaiki secara utuh. Itu yang kita harapkan supaya
ketika nanti Medan membenahi, kalau bisa ya kabupaten sejalan terdekat ya? sejalan gitu. Nah, artinya kan selama ini kan artinya masyarakat yang selalu salah komunikasi mungkin ya kan, karena kenapa jalan kami nggak diperbaiki, kenapa yang ini diperbaiki. Nah, ini bagaimana Dewan sendiri merespon dengan persoalan yang terjadi di masyarakat? Ya, makanya ketika kami turun ke masyarakat, apakah itu ketika reses, sosialisasi peraturan daerah, atau mungkin kunjungan yang sifatnya kunjungan dapil ya, itu selalu kita sampaikan bahwa mana wilayah Pemko bersama DPRD Medan kita sampaikan. Ketika nanti warga menyampaikan tentang seringnya sungai banjir, nah itu bukan menjadi wewenang kita, itu menjadi wewenangnya provinsi dan pusat, karena itu ditangani oleh BWS. Maka kami sampaikan ke masyarakat supaya nanti mereka paham, walaupun ya masyarakat kadang nggak sampai nyambung ke sana kan, kita kan sampaikan ke provinsi sampai ke pusat, karena kami dari PKS juga punya perwakilan di provinsi sampai ke DPR RI, kita sampaikan, dan selama ini alhamdulillah sejalan itu. Ketika DPRD Medan menyampaikan ke provinsi, provinsi ke pusat, ya insya Allah selama ini nyambung dia. Maka keluhan-keluhan warga selama ini alhamdulillah kita bisa atasi dengan baik. Ya, artinya masyarakat menerima jika memang apa yang disampaikan itu sesuai dengan tuntutan mereka seperti itu ya. Nah, tadi saya menarik juga di beberapa daerah itu kawasan sudah dilakukan perbaikan jalan, seperti di kawasan jalan ini ya tadi. Kelambir 5. Kelambir 5 dan juga beberapa daerah lainnya tadi Pak, seperti di daerah Durian itu ya. Iya, Jalan Sewampu Baru. Jalan Sewampu Baru. Nah, ini sendiri sebenarnya kondisi jalan sebelumnya seperti apa sih? Oh, itu cukup parah ya. Kebetulan saya ada kunjungan ketika itu, suatu ketika di sepanjang Jalan Sewampu itu pernah melakukan kunjungan di bulan Ramadan. Saya lihat ini cukup parah jalannya. Begitu saya sampai di sebuah masjid, nama masjidnya Al-Hikmah, akhirnya warga itu menyampaikan keluh kesah terkait jalan yang sudah parah. Ya, beberapa waktu kemudian kita masuk ke dalam pokir, ya pokok pikiran anggota DPRD Medan, yaitu saya sendiri. Kemudian pas pembahasan kita kawal supaya itu masuk dalam anggaran, dan alhamdulillah sekarang sudah jalannya sudah bagus. Sepanjang Sewampu Baru itu sudah mulus sekarang. Sudah mulus sekarang ya. Alhamdulillah. Kayaknya harus dilintasi juga ini jalan-jalan ke sana biar laut kan. Nah, selalu saja ya, artinya persoalan-persoalan bukan ya masyarakat ya Pak namanya puas tidak puas dengan kondisi jalan. Nah, selama ini yang sering terjadi itu kan juga kondisi jalan dibagus tapi nggak berapa lama sudah rusak. Nah, ini pengawasan ada nggak dilakukan DPRD Kota Medan terkait masalah kualitas dan mutualitas dari kondisi jalan yang dibangun gini? Artinya tidak hanya saat itu saja yang bagus, kedepannya juga harus bertahan lama. Ini bagaimana Pak? Iya pasti ya, karena ketika jalan itu sudah dimasukkan dalam anggaran APBD, ya apalagi di dapil saya itu saya kawal habis. Saya ketika tahu itu sudah masuk dalam anggaran, saya akan komunikasi dengan dinas terkait, dengan kepala dinasnya. Kemudian ketika petugas lapangan itu merealisasikan, itu saya biasanya ada kunjungan. Saya perhatikan ini sesuai spek yang telah ditetapkan. Dan ketika nanti memang itu ada kelihatan ada indikasi tidak sesuai, kita langsung sampaikan saat itu supaya nanti jangan sampai diulang gitu. Dan alhamdulillah selama ini cukup bagus ya. Dan semua jalan yang sudah diaspal itu kan ada pengawasan tidak hanya dari kami dari DPRD Medan, juga dari BPK. Nah, jadi kalau ketika itu nanti ditemukan ada indikasi yang menyala, itu langsung diberikan teguran. Dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Ya, harapan mungkin Pak sedikit saja. Ya, harapan kita kalau memang ada warga Medan yang merasa jalannya yang belum bagus atau mungkin pipanisasi air pump belum terrealisasi, keterbatasan kami sebagai anggota DPR tidak bisa mengunjungi ke semua tempat, ya momennya itulah kami saat reses, saat sosper, saat kunjungan, atau saat saya datang ke masjid karena saya kapasitas juga sebagai seorang ustadz ketika ngisi pengajian, silakan masyarakat menyampaikan apakah itu di luar dapil apalagi di dapil kami. Baik, terima kasih, mudah-mudahan Wali Kota mendengar ini, maksudnya DPRD mendengar ini bisa merealisasikan apa yang dikeluhkan masyarakat Kota Medan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz atas bincang-bincang pagi ini di Aini Sumber Dialog, dan saya Leli Irawan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku keluarga sudah meminta mengusulkan kepada Bapak Haji Rajudin Sigala ya, selaku DPRD, untuk kami warga Liwikora yang telah kami minta, kami usulkan supaya jalan Bakti Luhur ini supaya diaspal. Awalnya
jalan setia bakti luhur ini jelek, sehingga banyak penumpang-penumpang, bahkan banyak korban terjadi. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diaspalnya sepanjang dari bakti luhur itu, dari mulai asrama sampai Kapten Muslim. Alhamdulillah sudah terlaksananya realisasi. Jadi kami sebagai warga mengucapkan banyak terima kasih atas usulan kami kepada Bapak Haji Rajudin. Segala yang alhamdulillah permohonan kami sudah dilaksanakan.